Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang masalah perbandingan skala. Pada video kali ini, saya akan membahas 15 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian. Ya, kita lihat saja soal yang pertama, yaitu tentang perbandingan. Pada soal ini diberikan bahwa banyak mangga itu ada 16, banyak jeruk itu ada 20. Yang diminta adalah perbandingan antara banyak mangga dan banyak jeruk. Tentu soal ini merupakan soal yang mudah. Mengapa mudah? Karena kita tinggal menyederhanakan saja, atau perbandingan itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan senilai yang paling sederhana. Kita anggap aja mangga itu banyak mangga sebagai M dan banyak jeruk sebagai J. Banyak mangga di sini diberikan ada 16, banyak jeruk ada 20. Tentu FEB dari 16 dan 20 itu adalah 4. Masing-masing kita bagi 4 sehingga kita dapatkan mangga nilai perbandingan paling sederhananya adalah 4, sedangkan jeruk nilainya adalah 5. Atau jawaban yang benar adalah option C. Ya. Nah, jadi saya rasa untuk masalah ini tidak sulit karena ini materi pengulangan pada saat sekolah dasar. Yang nomor 2 juga demikian. Ya, kita memperkuat lagi pembahasan tentang perbandingan senilai. Ya. Nah, di sini diberikan bahwa untuk membuat jenang diperlukan tepung beras 8 kg dan kelapa parut 12 kg. Perbandingan tepung beras dan kelapa parut. Ya, selalu untuk memudahkan kita anggap misalnya tepung beras itu T dan kelapa parut itu P, ya. Nah, tepung beras itu dalam kilogram, kelapa parut juga dalam kilogram. Karena dalam perbandingan itu satuan biasanya diabaikan, kita nyatakan bilangannya tepung beras itu 8, maka kelapa parutnya 12. Kita ingat kembali 8 dan 12 itu FEB-nya adalah 4, masing-masing kita bagi 4 sehingga kita dapatkan 2 banding 3. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi sehingga perbandingan banyaknya tepung beras dan kelapa parut adalah 2 banding 3 atau 2/3. Selanjutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3 ini perbandingan senilai juga. Namun, dalam perbandingan senilainya sudah diketahui salah satu komponennya. Ya, kita bisa baca bersama. Uang Ali dibanding uang Acep itu ada 5/4. Jika uang Ali itu 90.000, maka uang Acep adalah, kita ingat kembali perbandingan uang Ali, ya L, kita sebut L saja. Kalau kita menggunakan variabel A, Ali juga A, Acep juga A. Maka kita menggunakan variabel berbeda. Ali L, Acep C. 5/6. Perbandingan itu kalau kita memperbesar, jika diberikan yang paling sederhana memperbesar, maka kita bisa dilakukan dengan cara pengali. Mengalinya kita misalkan dengan A. Ini 6 juga dikalikan dengan A, ya, untuk mencari pecahan senilainya. Dengan demikian, uang Ali itu ada 90.000. Yang ditanya adalah uang Acep berapa. Karena ini jenisnya perbandingan senilai, artinya kalau bagian atas kita kalikan dengan A, maka bagian bawah juga kita kalikan dengan A. Artinya 5 dikali A, 90.000, kita bisa bagi. 95A itu sama dengan 90.000. Tentu A itu adalah 90.000, kita bagi dengan 5. Kita dapatnya A adalah 18.000. Dengan demikian, maka uang Acep yaitu 6 dikali 18.000. 6 dikali 18.000 adalah 108.000. Dengan demikian, uang Acep adalah 108.000. Ya, soal ini juga kategori mudah. Masih perbandingan senilai. Ya, Rehan dan Rudi. Ya, ini kita munculkan dulu soalnya.
Soalnya adalah seperti ini. Rehan dan Rudi adalah tim yang mewakili sekolahnya untuk mewakili lomba cerdas cermat matematika. Jadi, ternyata perbandingan kemampuan Rehan dalam menjawab soal itu kecepatannya adalah 2:3. Artinya, jika Rehan menjawab 2 soal, Rudi menjawab 3 soal. Jika banyak soal yang mampu mereka jawab ada 50, jadi total soal 50, pertanyaannya berapa selisih? Seperti tadi. Jika Rehan kita anggap sebagai E, Rehan, Rudi sebagai U, banyak soal yang dijawab, ini diberikan perbandingan atau kecepatannya 2:3. 2:3. Ya. Karena ini adalah jenis perbandingan senilai, maka kita bisa kalikan A2 itu dengan A, seperti tadi soal sebelumnya, 3 juga dengan A. Karena kita mau mencari totalnya nanti atau nilai A itu berapa, sehingga nanti totalnya menjadi 50. Dengan demikian, 2A tambahkan 3A itu nilainya 50. Ini persamaan linear satu variabel setelah kita pelajari pada semester 1. 5A nilainya 50, tentu A menjadi 10. Dengan demikian, banyak soal sebenarnya yang dijawab oleh Rehan adalah 2 dikali 10, 20, sedangkan Rudi 3 dikali 10 atau 30. Jika kita menguji lagi, apakah benar 20 tambah 30, 50? Jawabannya benar. Nah, sekarang yang diminta adalah selisih. Sehingga kalau kita diminta selisih, tinggal kita kurangi yang besar dengan yang kecil. Selisih soal yang dijawab itu adalah 10 juga. Atau jawabannya adalah B. Kita bisa lanjut kembali. Ada soal mudah, kita akan jawab, bahas ya lebih cepat. Soal berikutnya atau soal nomor 5. Soal nomor 5 itu, nah di sini perbandingan umur. Rahma banding Fadila banding Taufik itu sama dengan 8 banding 3 banding 10. Kemudian jika selisih umur Rahma dan Taufik, ya, Rahma nilainya adalah 8, Taufik nilainya adalah 10. Berarti umur Taufik lebih tua dibandingkan Rahma. Artinya perbandingan ini juga bisa kita buat menjadi variabel dalam bentuk variabel, yaitu 8A banding 3A banding 10A, ya. Nah, diberikan di soal itu 10A karena Taufik yang lebih tua, maka selisih itulah yang terbesar kurang terkecil. 10A dikurang 8A itu nilainya 6. 2A nilainya 6 atau A-nya nilainya 3. Jadi umur mereka sebenarnya itu, ya, kita bisa tahu, langsung kita ganti nilai A-nya ini ya dengan 8 dikali 3, yaitu 24 banding 9 banding 30. Jika kita diminta inilah umur mereka sebenarnya. Jadi jika kita diminta jumlahnya, maka jumlah umur mereka adalah 24 tambah 9 tambah 30, atau nilainya sama aja dengan 63, ya. Nah, seperti itu. Ya, oke, ada ya. Ini jawabannya harusnya 63. Berikutnya masih ada, nah ini baru soal nomor 6, masih ada lagi nanti sekitar 8 nomor masuk kata, berarti ada 10 nomor dengan uraian, ya. Ini juga sama ya, ini untuk memperkuat pemahaman kita tentang perbandingan. Uang Ani kita sebut saja A, uang Ina kita sebut saja I. Perbandingannya 3:5, ya. Nah, ini bisa juga kita tulis dalam bentuk B untuk membedakan pengalinya dengan yang kita misalkan. Ini nilainya jumlah uang mereka, berarti 3B tambahkan 5B itu nilainya 800.000.
Yang diminta adalah selisihnya, tentu kita harus cari dulu nilai B-nya berapa. 800.000, tentu nilai B adalah 100.000. Kita bagi 800.000 bagi 8. Berikutnya. Nah, karena kita sudah dapat nilai B, sehingga kita bisa tulis di sini 3 dikali 100.000 adalah 300.000. Dan 5 dikali 100.000 adalah 500.000. Dengan demikian, selisih kedua uangnya adalah selisihnya 500.000 kita kurangi dengan 300.000. Ya, dapatnya 200.000. Nah, untuk mulai nomor 7, kita sudah masuk di soal perbandingan berbalik nilai. Model soalnya seperti ini. Pak Abdul mempunyai persediaan bahan makanan 60 ekor ayamnya selama 24 hari. Jika ia menjual 20 ekor, oke, maka persediaan ini mudah kita kerjakan jika menggunakan tabel dalam perbandingan berbalik nilai itu. Di sini misalnya untuk ayam dalam ekor, ini dalam hari, persediaan dalam hari. Jika ayamnya 60, dia cukup untuk 24 hari. Karena dijual, ya, berarti minus 20, ini jual. Jadi 40 berapa hari? Ya, logika kita, kalau ayamnya makin sedikit, tentu harinya makin banyak. Dengan demikian, hasil kali lurusnya yang sama. Ya, untuk mencari berapa hari cukupnya, 60 kali 24 sama dengan 40 kali tanda tanya. Boleh nanti kita misalkan dengan variabel, kita coret nolnya, coret atau masing-masing bagi 10, masing-masing bagi 4, 6, atau nanti tanda tanya itu nilainya 36 hari. Selanjutnya, masih berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Ya, Pak Madi memiliki persediaan rumput untuk, ya, jadi sama ini. Persediaannya, ini ada kambing, ya, ini ada hari. Kalau kambingnya ada 25, maka dia cukup untuk 40 hari. Di sini Pak Madi membeli lagi, berarti membeli plus berarti 15. Jadi kambingnya sekarang 40, maka harinya berapa? Nah, ini mudah sekali, kita bisa langsung tebak. Kenapa? Karena ini jelas perbandingan berbalik nilai. Kalau satu komponen dinaikkan, maka satu komponen pasti turun, atau hasil kali lurusnya sama. 25 kali 40, 40 kali sama dengan 40 kali berapa? Tentu kali 25. Karena hasil kali lurusnya yang sama. Ya, perbandingan berbalik nilai juga berkaitan dengan, ya, kecepatan dan waktu. Sama. Sebuah mobil menempuh jarak dari kota A ke kota B itu 3 jam dengan kecepatan. Jadi waktu kita buat ini kecepatan. Kecepatan nanti waktu dalam jam, kecepatan dalam kilometer per jam. Nah, misalnya dalam jam, ini dalam km per jam. Waktunya 3 jam, kecepatannya 80 km per jam. Waktunya dia mau waktu 4 jam, berapa kecepatannya? Nah, itu ya. Ya, jelas kalau makin lama waktunya, tentu kecepatannya juga makin lambat atau menurun kecepatannya. Dengan demikian hasil kali lurusnya sama. 3 dikali 80, 240, 4 dikali berapa hasilnya? 240. Tentu langsung kita tahu bahwa ini sama dengan 60. Berikutnya kita bahas soal nomor 10, ya. Soal nomor 10 perbandingan berbalik nilai juga. Nah, untuk soal nomor 10 kita
lebih kompleks sedikit ya, karena di sini ada pekerjaan dihentikan gitu ya, dia lebih kompleks sedikit. Sekarang coba kita analisa. Yang pertama, awalnya ada pekerja, atau misalnya di sini ada pekerja, ada hari. Kalau pekerjaannya 28, harinya 40. Ya, tentu kita perlu cari dulu total pekerjaan. Anggaplah satu hari orang melakukan satu pekerjaan. Maka total pekerjaan adalah 28 dikali 40 atau 1120. Itu totalnya. Kita kali. Karena perbandingan berbalik nilai itu hasil kali lurusnya nanti yang kita. Kemudian dia sudah bekerja 28 hari dengan 28 pekerja. Maka kita bisa lakukan ya perkalian juga, 28 dikalikan dengan 28 itu adalah 784. Berikutnya, tentu karena dia sudah bekerja 28 hari dengan 28 pekerja, maka ada sisa pekerjaan. Ada sisa. Sisa pekerjaannya adalah kita kurangi 1120 dengan, makanya dapat 336. Berikutnya, inilah sisa pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia libur selama 4 hari. Ya, sudah bekerja 28, libur 4. Berarti untuk mencapai target 40 hari, dia punya waktu lagi 8 hari. Nah, 8 hari inilah yang kita akan gunakan. Berapa pekerja yang diperlukan? Tentu nanti tinggal 336 kita bagi dengan 8. Maka dia butuh 42. Nah, kalau kita kalikan, ini kita kalikan 42 dengan 8, dapatnya 336, sisa pekerjaan. Dengan demikian, 28 ditambah berapa? Itu hasilnya 42, 14. Inilah tambahan pekerjaan. Nah, kita bisa membuat tabel seperti ini. Itu untuk penyelesaian soal nomor 10. Ya, berikutnya kita bahas soal nomor 11. Nah, nomor 11 kita sudah berkaitan dengan skala. Ini soalnya agak mudah. Yang pertama, kita ingat skala itu adalah perbandingan antara ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya. Ya, kemudian kita harus ingat juga tangga satuan. Ya, tangga satuan kilometer, hektometer, dekameter, meter, ya, desimeter, milimeter. Itu kita harus ingat. Kilometer ini hektometer, dekameter, meter ya, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, sampai di sini berarti milimeter. Karena kilometer peta itu dinyatakan dalam bentuk sentimeter ya, jadi skala, Bapak ulangi, skala itu adalah ukuran peta bagi dengan ukuran sebenarnya. Ukuran peta di sini diberikan 50 cm dibandingkan ukuran ini 25 km. Kita bisa menyederhanakan manakala satuannya sama, dan kita ingat kembali bahwa peta itu dinyatakan dalam bentuk satuan senti. Sehingga untuk menjadi senti, kilometer itu kita bisa lihat loncarannya 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita perlu tambahkan 0 sebanyak 5 dari 25 ini. 25, 0-nya sebanyak 5 kali. Atau nanti kita bisa coret. Nah, 50 dengan 250. Itu dapatnya 250 ya 5. Ya, tentu jawabannya 1 banding ini cm, cm dengan cm-nya dicoret. Ya, 1 banding 50.000 atau P. Nah, lebih mudah.
Ya, dengan cara yang sama nanti kita bisa menghitung nanti jarak kedua kota jika skalanya diberikan. Pada kasus ini, karena satuannya 15 km, kemudian ini 1:1 1.500 ya, 150.000, kita bisa buat senti ya, ini kilo. Pada skala itu diberikan bahwa 1 senti itu mewakili 1,5 km ya. Atau Bapak hapus saja. Jadi tidak usah kita buat satuannya lagi karena di atas sudah ada satuannya. Bapak ulangi. Peta yang ditulis 1:150.000 senti itu bisa kita nyatakan 1 senti pada peta mewakili 1,5 km pada kenyataan. Tentu kalau misalnya jarak sesungguhnya 15 km ya, 15 km, maka berapa senti? Kalau di sini 15. Kalau 1,5 dia 1, tentu 15 dia 10. Ya, ini kali 10, atau bahasa sederhananya peta atau skala itu dia adalah perbandingan senilai. Makin besar perbandingannya, makin jarak sebenarnya juga makin besar. Oke. Soal nomor 13. Nomor 13 ini sama. Kita untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama kita harus buat dulu persegi panjang karena di sini diberikan ukuran pada petanya 7 cm ya, dikali 4,5 cm. Kemudian kita gambar lagi ukuran sebenarnya. Ya, walaupun ini tidak sebenarnya juga, tapi kita gambar untuk memudahkan peta ini sebenarnya. Kenapa perlu digambar seperti ini? Karena yang ditanya adalah luas kebun sebenarnya. Kita ingat kembali, skalanya itu adalah 1:400. 1 cm itu mewakili 400 cm, atau mewakili 400 cm itulah 4 meter. Pak ulang, 1 cm itu mewakili 4 meter. Maka 7 cm berarti mewakili 28 meter. Kalau 4,5 cm, tentu 4,5 kita kalikan 4. Dia mewakili 20. Dengan demikian, kita bisa kalikan ya. 2 dikali 28 atau dapatnya nanti 56. Oke, nah ini 4,5 dikali 4 itu bukan 20 tetapi 18 ya. Nah, nanti tinggal kalikan. 18 dikali dengan 2,28. 18 kita kalikan 28. Dapatnya 504. Nah, ya. Bapak ulangi. 1/400 itu artinya 1 cm mewakili 4 meter. Kalau 1 cm itu artinya 4 meter, tentu 7 cm tinggal kita kalikan. 7 kali 4, 28. Kalau 4,5 cm, tentu 18 meter. Tinggal kita kalikan. Luas itu kan panjang kali lebar. Panjang kali lebar, tentu panjang sebenarnya kali lebar sebenarnya. 28 kali 18, dapatnya. Dan, ya, soal berikutnya. Ya, peta Indonesia ini. Ini juga soal sudah dinaikkan levelnya. Lihat skalanya 1 cm itu nyatakan 1 cm ini kilometer. Kalau dia 12 juta, tentu 1 cm itu mewakili 120 km. Ya, kita bisa satuannya kita abaikan. Sekarang, jika dia 0,6 atau 6/10, tinggal kita kalikan. 1
itu 120, berarti 6/10, berarti 6/10 dikali 120 atau 72 km. Nah, ini yang kita akan gunakan. Kalau kecepatannya ferry 24 km per jam, artinya di sini dia butuh waktu 3 jam. Karena setiap jamnya dia menempuh jarak 24 km, maka 3 jam 72. Sehingga dia tepat sampai di Bali, tinggal tambahkan 0800 tambahkan 30 ya. Tambahkan 3 jam. Atau kita dapatnya 11.30. Berikutnya juga soal skala berkaitan dengan jarak. Nah, ini sengaja untuk membuat ada beberapa soal yang kategori sulit. Nah, ini dalam bentuk pecahan ya. Jarak kota A ke kota B 5 cm. Ya, kita buat kayak tadi. Senti kilometer. 1 cm kita lihat dulu di skalanya. 1 ini 1.200, artinya 1 cm itu 12 kilo. Kalau 5 cm tentu 60 kilo. Ya. Kalau 60 kilo kecepatannya 45 km per jam, berarti waktunya adalah waktu yang diperlukan 60 dibagi 45. Atau bisa kita tulis 1/15/45 jam, atau bisa kita tulis 1/3, atau kita bisa tulis 1 jam 20 menit. Karena waktunya 1 jam 20 menit, kemudian dia berhenti 1/4 jam, berarti tinggal kita tambahkan ya, dia berhenti. Tambahkan lagi 15 menit, jadi 1 jam 35. Kita tinggal tambahkan 0645 tambahkan 1 jam 35 ya, dapatnya nanti ini lebih, berarti dia 15 tambahkan ya, lebihnya ini karena 80 berarti 20, ini jadi 8/20. Berikutnya soal nomor 16. Soal nomor 16. Nah, ini moda soal uraian. Sebanyak 48 siswa dibagi menjadi 3 kelompok dengan perbandingan 3, 4, 5. Banyaknya kelompok terkecil seperti tadi ya. 3/4/5, kita bisa tulis 3A banding 4A banding 5A. Kita jumlah 3A tambah 4A tambah 5A, nilainya adalah 48. Jadi ini nilainya 12A sama dengan 48, jadi A-nya adalah 4. Dengan demikian, kelompok terkecilnya adalah 3A. Ya. Jadi, nilai dari kelompok terkecil itu atau banyaknya kelompok terkecilnya 3 dikali 4. Terkecilnya 3 dikali 3A atau 3 dikali 4. Jadi jawabannya adalah 12 orang. Dan soal terakhir. Ya, soal terakhir tentang peta. Untuk menjawab ini, yang pertama kita buat dulu bangun datar yang punya luas 4. Tentu yang punya luas 4 itu adalah 2 cm kali 2 cm, 4 cm kuadrat. Ini peta. Skalanya 1 berbanding, artinya 1 cm mewakili 10 km ya, karena berbanding 1 juta. Sekarang tinggal kita buat aja yang sebenarnya. Kalau 1 cm mewakili 10 km, 2 cm tentu 20 km. Ya, 20 km juga. Dengan demikian,
ini menjadi 400 km persegi. Yaitu tentang video kali ini. Soalnya sebanyak 40 soal. Soalnya ulangi sebanyak 17 soal, 15 pilihan ganda, 2 urean ya. Silahkan pelajari secara berulang-ulang ya, pahami video yang diberikan, dan selamat belajar, selamat menyelesaikan soal ujian harian pertama. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa.